Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Apa kabarnya kawan-kawanku semua Sirait Media? Saya percaya teman-teman diberkahi banyak, rezeki berlimpah ya teman-teman ya. Ya, hari ini kita akan bahas soal wacana pemakzulan Mas Gibran yang baru-baru ini digoreng lagi ya. Sampai panas-panas gitu ya oleh 4 orang purnawirawan TNI ya teman-teman ya. Sekilas sih kayak serius tapi makin dilihat ya makin absurd gitu ya. Mereka ini yang sekarang udah, jadi warga sipil biasa ya coba mendorong pemakzulan Mas Gibran. Katanya karena cacat prosedur lah, cacat moral lah. Padahalan waktu Gibran masih jadi, wali kota Solo ya, elit Banteng kayak Mbak Puan ya, Maharani itu dukung banget gitu. Gibran maju, bahkan beliau sendiri sempat, setuju Gibran jadi calon wakil presiden gitu loh. Asal bareng dengan Bapak 16% ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar. Dan lucunya lagi, Abah Anies ini yang sekarang dijunjung tinggi oleh kelompok yang mau memakzulkan Gibran ini ya, eee, apa, pernah loh ngajak Mas Gibran buat jadi, cawapres juga gitu. Lah sekarang malah mau dimakzulkan. Aneh kan gitu. Ini, negara konoha politik ini kalau ada tokoh muda yang potensial dan nggak ikut, nggak ikut, apa ya dibilang arus elit lama ya, orang senior-senior ya, langsung aja dikeroyok rame-rame, cari-cari kesalahan, walaupun seringkali mengada-ngada gitu kesalahannya. Kalau mau adil ya, elit politik lain juga banyak loh yang kocak-kocak ya. Tanpa dicari pun blundernya itu kelihatan, udah nongol sendiri ya. Contohnya yang satu ini, kakek yang satu ini ya teman-teman ya, kerjanya tiap hari menyerang Pak Jokowi. Tapi sekarang malah digugat balik oleh temennya sendiri. Parahnya, dia malah dianggap, otoriter. Lah, gimana tuh? Kayak senjata makan tuan ya. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala, ada framing baru nih teman-teman nih, yang benar-benar kebangetan ya. Katanya ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka. Lah ini ijazah Pak, surat dokter gitu ya, sertifikat gitu, sertifikat, sertifikat seminar gitu. Saya makin lama makin muak sama hoaks murahan begini teman-teman ya. Jadi ya mohon kepada Polda Metro Jaya tolong tangani kasus ini dengan cepat dan tuntas. Apalagi, laporan dari Pradi ya, Pradi Bersatu itu kok nggak diangkat-angkat. Tolonglah diangkat itu gitu ya. Jangan biarkan masyarakat terus diganggu dengan kegaduhan tanpa bukti, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Video. Bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian Pak?
Oh ya, kan di partai ini kan, partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Baik, Yang jadi Ya Allah, datang lagi pasien Pak Purnomo yang baru ya Allah. baik Cuma Pak dua Prasetyo orang. Edi, ya Yang gimana? tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak, Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom, Pak. Enggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak. Ya, ada dua-duanya Makin parah lagi yang nongol, makin ngaco lagi. udah nggak tampil di sehari-hari. Oke, Biasanya baik. mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo. Enggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Dari partai ini gimana sebenarnya ini. Jadi saya sedang melacak ke belakang siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Ardiantoro. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU. Pak yang menerima juga masih Pak Juri Adrianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau besarnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana, Pak? Waktu wali kota Nggak Solo? tahu saya. Dan itu katanya pakai dokter. Dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes. Katanya begitu. Oh, waktu Solo Dr. Andes. Katanya. Ya Allah, Pak Polisi, tolong ini juga dipanggil kira-kira. Ini parah sih, ini bikin gaduh nih orang. Ketika kasus yang di Polda Metro, Mas, itu harus dilihat. Itu tuduhannya adalah pencemaran nama baik Nama baik. atau fitnah. Nanti tiba-tiba sudah ada misalnya hasil dari Bareskrim itu mau dipakai misalnya, atau mau diulang itu bagus, harusnya diulang. Ya itu. Tapi tiba-tiba kan sudah ada kesimpulan itu. Jadi nanti Dr. Resmond, saya, kemudian Dr. Tifel itu sudah tidak duduk lagi sebagai ahli, Jadi? tapi didudukan jadi tersangka Oh. atau terdakwa. Oh, maksudnya Anda sudah siap masuk nih ceritanya? Loh, enggak. Ini kalau lihat jalan ceritanya kan Kok bisa begitu. menduga Mas akan seperti itu? Loh kan mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan, itu justru karena percaya mekanisme hukum. Nantinya begitu. Kalau kemudian yang dibutuhkan itu adalah ketika Pak Jokowi yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Berarti tendensinya menersangkakan Pak Jokowi dong? Ya sama kan tendensinya kan juga menersangkakan kami kan. Para Apa peneliti, begitu? para Yang peneliti satu kan dikriminalisasi kami itu. kriminalisasi loh Nah, katanya. ini yang perlu kita luruskan dulu, Mas, bahwa tadi benar alur pikirnya sudah betul sekali bahwa bayangkan seorang warga negara Indonesia yang tidak melakukan suatu tindak pidana karena penyelidikan sudah dihentikan, mau dipaksakan harus duduk di kursi tersangka, itu bagaimana? Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, kita sama sekali nggak pernah ngomong Mas Roy duduk kursi tersangka, Mas Roy nanti akan disidang dan lain-lain. Kita kan hanya bilang Pak Jokowi melaporkan bahwa dia didiskreditkan dan merasa diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan perlu dibuktikan. Perlu Dan dibuktikan. kalau ternyata terbukti ada upaya itu benar, maka pelakunya harus menanggung risiko, Kong. Dan itu kami serahkan ke Saya polisian. potong sedikit ya, terus gini. Kalau misalnya kasus di Bareskrim tadi bukan SP2 lidik ya, Ya, bukan. tapi SP3. Nah, itu bisa dipelapor Ya kan? Pak. Ya. Apakah SP3 bisa dijadikan jaminan untuk menyidik kasus di Polda Metro? Padahal sudah pra-peradilan. Oke, dikuatkan pra-peradilan. Begitu digunakan di Polda Metro, kemudian ditemukan bukti baru misalnya, kan sekarang ada KKN sama skripsi, Skripsi, nih. ya. Lah kan dibuka kembali. Sehingga satu kasus ini bukan hanya berhenti di SP2 lidik atau SP3, harus sampai inkrah ke pengadilan dulu. Nah, itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Roy dan teman-teman. Upaya membuka Seperti lagi semua. kepastian hukum. Tadi kita sepakat kepastian hukum harus ada. Kalau kepastian hukum nggak ada, ini perkara gini. Misalnya seorang mencuri sepeda motor, ya begitu ketangkap dia diperiksa 1 motor dihukum 1 tahun.
Ternyata selama dalam penjara ada laporan Bukti baru. lagi, pelakunya sama. Nah, ini problemnya beda. Ini kan Pak Jokowi kan tidak melakukan pidana. Kok bawa ke pengadilan? Parah sih. Nah kalau dia 1000 motor kali 1 tahun 1000 tahun akan dihukum seperti itu. Justru saya menyikapi kasus ada KKN sekarang, ada kaitan skripsi. Ya udah ini dijadikan satu sebagai petunjuk, ya kan? Ya. Atau sebagai surat di situ untuk melengkapi yang Ya. dugaan, ya sekali dugaan saya tidak katakan. Tapi kan tidak bisa dicampur aduk dengan soal kasus Pak Jokowi merasa dicemarkan nama baiknya tadi kan. Sehingga satu tidak kasus. boleh dianggap sebagai kriminalisasi begitu. Ya, satu kasus dibuktikan dulu selesai. Kalau nanti memang sudah tidak terbukti, memang benar asli misalnya gitu kan, sudah inkrah sampai tingkat Mahkamah Agung, nah baru pasal yang ini jalan. Nah, tapi pertanyaan hukumnya kan kembali lagi nih, Mas. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai di sidang? Nah ini jadi pertanyaan berikutnya kan, apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu Jadi, ya yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti, sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik. Bahwa sebenarnya asas hukumnya Ya betul, jangan dibolak-balik. Kadang lucu dengan kubu sebelah. semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Seperti sertifikat tanah, Mas. Ya. Kalau bayangkan kita bawa-bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu, saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Nah itu yang jadi isunya, Bang. Maksud saya pengadilan tidak perlu membuktikan ijazah itu asli. Tidak ada pengadilan yang membuktikan sertifikat tanah asli. Yang dibuktikan adalah sertifikat itu palsu. Betul. Iya. Nah ini palsunya dibuktikan. Berarti tugas yang menggugat dong untuk Iya, makanya di memberikan sini. bukti-bukti Jadi- bahwa itu palsu kan? Jadi tidak pernah ada pengadilan buktikan ijazahnya asli. Tidak ada. Lempet nih. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan Mbak di interview Pak. Biasanya itu kalau kita di interview Pak langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana. Terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit Pak. Sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini ijazah. Jadi kelihatannya agak lama Pak interview itu Pak. Gitu aja Pak ya. Proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini, ya. Ada 2 LP di Polda, ada 4 LP di Polres Jaksel, Polres Jakpus, Bekasi Kota sama Depok. Itu sudah ditarik semua LP-nya, ditangani di Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Prosesnya masih berlangsung karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka akhirnya digabungkan. Upaya yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Universitas Gadjah Mada sebagai proses pengumpulan fakta-fakta. Dan untuk mengetahui apa saja yang diklarifikasi oleh polisi, kita sudah terhubung dengan Munarso selaku Kepala Sekolah SMA N6 Surakarta. Selamat sore Pak Munarso. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Munarso, dalam perihal klarifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, siapa saja perwakilan dari SMA N6 Surakarta yang hadir? Satu yang hadir ada 2, saya sendiri selaku kepala sekolah dan juga KTU saya, Bapak Rudi, selaku kepala TU SMA 6 Surakarta. Pak Munarso, dalam pemeriksaan ataupun pengumpulan fakta-fakta yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apa saja yang dikonfirmasi, Pak Munarso?
yang dikonfirmasi, Pak Munarso? Oke, terima kasih. Memang benar dari Polda Metro Jaya kemarin hari Selasa datang Suara televisi itu menggema. ke SMA Negeri 6 Surakarta untuk datang ke SMA Surakarta untuk mencari beberapa data terkait dengan kasus yang menimpakan Pak Jokowi terkait ijazah beliau. Yang pertama, kami menyampaikan beberapa dokumen, yakni dokumen buku induk, berupa buku induk yang sudah lama sekali, bahkan sampulnya pun sudah dimakan serangga dan itu orisinil sekali. Yang kedua berupa presensi dari kelas 1 sampai kelas 3. Beliau Pak Jokowi ketika di kelas 1 adalah kelas 1, kemudian kelas 2 IPA 2 dan kelas 3 IPA 2. Pak Munarso, mohon maaf, di studio ini kami mendengar Kemudian suara juga feedback. ada Pak Munarso, ditahan dulu sebelum kita lanjutkan. Apakah ada televisi yang suaranya mungkin bisa dikecilkan agar tidak feedback di kami? Silakan Pak, dilanjutkan. Iya, oke, makasih. Silakan deh. Jadi pertama buku induk, yang kedua buku presensi siswa, yang ketiga salinan fotokopi ijazah milik Pak Jokowi, kemudian juga beberapa salinan lembar fotokopi SK, mulai dari SK pendirian yang namanya dulu SMEP sampai usulan jadi nama SMA Negeri 6 Surakarta, dan juga SK dari Kementerian Dikbud tahun 85 yang sudah meresmikan bahwa SMP berubah jadi SMA Negeri 6 Surakarta. Namun dalam usulan tersebut yang 79 tahun 1999 itu sudah mencantumkan nama SMA Negeri 6 Surakarta dengan nama Romawi, gitu, Pak. Apakah dalam pemeriksaan tersebut juga ada pencocokan data yang dilakukan, Pak Munarso? Sudah, jadi kami membuka semua dokumen yang ada, bahkan buku induk yang masih orisinil gitu dan otentik kami buka, termasuk buku presensinya. Nah, pokoknya alhamdulillah akhirnya Polda Metro Jaya bergerak. Jadi siap-siap untuk orang yang bikin kado. Dicocokkan semuanya, dan dari Polda Metro Jaya sudah merasakan cukup sementara bukti yang kami aturkan. Pak Munarso, kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi, ini artinya yang Bapak lihat adalah otentik, bukan saja identik ya Pak, otentik. Iya. Jadi yang otentik satu buku induk, yang kedua buku presensi. Sedangkan untuk salinan fotokopi tentunya bukan asli, karena yang asli yang memegang adalah beliau Pak Jokowi sendiri. Karena setiap jasanya satu yang diberikan oleh pada yang bersangkutan gitu. Nah, yang saya agak sedikit miris, kenapa orangnya kok ini aja gitu loh, nggak ada orang lain lagi kok Republik ini dipenuhi oleh segelintir manusia ini, yang sialnya lagi diantaranya tidak mempunyai spesifikasi tentang masalah keabsahan itu. Terus kamu tuh menyumbangkan kepada siapa, melaporkan pada siapa hasil daripada ijazahnya Pak Jokowi? Kepentinganmu apa? Ada nggak dampaknya kepada negara? Nggak juga. Apalagi Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Terus apa maksud? Kenapa isu ijazah palsu Pak Jokowi hidup kembali? Kenapa tiba-tiba muncul wacana mengganti Mas Gibran sebagai wakil presiden? Ini bukan isu biasa, ini bagian dari operasi politik tingkat tinggi. Di dalam setiap arsitektur kekuasaan yang tengah dibangun, selalu ada dua kemungkinan kekuatan yang muncul. Yang pertama, kekuatan yang membangun fondasi, dan yang kedua, kekuatan yang mencoba mencari retakan untuk meruntuhkannya. Hari ini kita menyaksikan dinamika ini bekerja di sekitar Pak Jokowi, mantan kepala negara yang telah menyerahkan tongkat estafet kekuasaan namun belum selesai diserang. Serangan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan sekedar polemik individual. Ia adalah cerminan dari operasi politik besar yang menggunakan instrumen legitimasi moral dan keadilan prosedural, namun sesungguhnya menyimpan ambisi kekuasaan terselubung. Ini sebenarnya bukan hal biasa, karena dalam banyak literatur politik, mantan presiden yang tetap populer dan memiliki political mesin aktif sering menjadi objek delegitimasi sistematis. Dalam konteks Indonesia, Pak Jokowi bukan hanya mantan presiden,
tetapi juga arsitek kekuasaan baru melalui dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan penempatan putranya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Inilah yang membuat Pak Jokowi menjadi anomali. Ia telah melepas jabatan, tetapi belum kehilangan pengaruh. Dan dalam politik, pengaruh tanpa jabatan adalah ancaman bagi mereka yang ingin merestrukturisasi peta kekuasaan menurut kepentingan barunya. Makanya serangan terhadap ijazah palsu, narasi nepotisme, isu matahari kembar, dan wacana penggantian wapres bukanlah ujian terhadap integritas pribadi, tetapi upaya membunuh karakter politik Pak Jokowi dan menghapus pengaruhnya dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Mas Gibran bukan sekedar anak presiden, ia adalah proyeksi politik jangka panjang setelah Pak Prabowo menyelesaikan 2 periode kepemimpinannya. Selain itu, Mas Gibran juga menjadi representasi bahwa kekuasaan bisa diwariskan bukan melalui garis dinasti tradisional, tetapi melalui rekayasa institusional yang sah secara hukum. Proses masuknya Mas Gibran melalui celah Mahkamah Konstitusi, dukungan partai politik, dan pemilu langsung adalah strategi politik legal formal yang sukses. Tapi sukses ini tidak bisa diterima oleh semua pihak. Mas Gibran menjadi sasaran karena ia mewakili 3 hal yang menakutkan bagi sebagian elit. Yang pertama, kelanjutan pengaruh Pak Jokowi. Yang kedua, kuatnya simpul kekuasaan Prabowo Gibran. Dan yang ketiga, hilangnya peluang bagi tokoh-tokoh oposisi yang ingin kembali ke panggung kekuasaan. Maka usulan penggantian wapres adalah operasi delegitimasi dalam bentuk paling telanjang, menyerang simbol, menggoyang struktur, dan menyasar warisan politik. Dalam teori elit, stabilitas kekuasaan tergantung pada koherensi elit. Ketika elit bersatu, negara cenderung stabil. Tapi ketika kekuasaan terlalu kuat, akan selalu ada aktor yang berupaya memecah barisan, baik dari dalam maupun dari luar. Karena tidak mungkin mereka menang dalam pertarungan langsung. Kira-kira begitu. Thank you. Berapi-api, seolah paling hebat di Jakarta Raya kamu. Ya kamu jangankan dibandingkan dengan Pak Jokowi dengan menteri, kamu nggak ada apa-apa. Mantan Wasidik Mabes Polri loh yang ngomong. Ya kok, udah kok merasa hebat sendiri kamu. Saya bicara apa adanya gitu loh. Jadi biar masyarakat ngerti, orang-orang kayak gini nggak perlu dikasih panggung sebenarnya gitu loh. Kasih panggung makin berkuar-kuar aja, makin bias. Akhirnya masyarakat berpikir, muak masyarakat lama-lama gitu loh. Kok ini lagi, kayak nggak ada orang lain. Hutanan aja ya, nggak pakai bukan di situ. Respon. Coba dulu kau teliti babi dulu sama babi sekarang. Kalau babi dulu mirip nggak sama kau, kalau babi sekarang mirip nggak sama kau. Coba dulu kau teliti. Kalau nggak babi kau teliti begu. Begu dulu sama begu sekarang, ada nggak yang mirip sama kau? Coba dulu. Ya, nggak usah sibuk kau neliti ijazah Pak Jokowi. Ya, sampai capek-capek kau pergi ke UGM itu, nggak ada gunanya. Orang stres kau tahu. Coba dulu kau teliti babi kau di kampung sana, ya, sama babi dulu, tapi di kampung kau juga ada nggak yang mirip sama kau? Kalau aku rasa ada, ya. Iya, kalau nggak begu gazang. Coba dulu kau teliti, ada nggak yang mirip sama kau? Memang kau jangan juga kau, tahu kau. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye, bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies, kampanye jadi imam dari padangan itu masa jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Tolong periksa Pak Polisi, ini kira-kira laki-laki apa perempuan? Ada Imam Mahdi di Indonesia ini. Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya. Apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah. Ya, sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Oke. Ya, itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Nilai keren sendiri lah pokoknya. Ini pokoknya teman-teman yang Amin Rais yang ikut demo kemarin. Pelajaran. Sekarang di demo teman sendiri. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior-senior kita.
seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak ya? Pasti Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu di PP, ya, dan Majelis Suro. Karena ada pemalsuan di situ. Kan udah Pak Mahfud udah bilang yang menggantikan Gibran kalau ada pemaksulan itu sudah didaftar. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Mbak Puan, ada AHY. Sebenarnya dalam hatinya supaya orang ngomong Pak Mahfud lu juga. Kan? Nah, memang kalau kita lihat sangat disayangkan ya Pak Mahfud. Tapi ya kembali lagi namanya Pak Mahfud lagi mimpi atau lagi halusinasi ya kita mau ngomong apa? Ya kan Bang? Atau bisa juga Pak Mahfud juga masih marah atau dendam, kita nggak tahu ya. Waktu debat bagaimana dikelecehin sama Gibran gitu loh, ya kan? Waktu debat kemarin ya kan. Terus kita harus tahu Pak Mahfud, ya mohon maaf Pak Mahfud, ya kan dasar-dasar untuk pemaksulan ini nggak ada sama sekali, ya kan? Ya saya nggak mau ngomong Pak Mahfud suruh belajar lagi, itu kan nggak enak kan ini orang tua. Pak Mahfud coba menggali benar-benar deh, ya kan? Mana ada dasar konstitusi yang dilanggar sehingga terjadi pemaksulan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jadi ya kalau memang kemudian Nah ini yang gua jelaskan di depan. Nih punya lucu. MK-nya Pak Mahmud tolong lihat ini Pak Mahmud. kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu, boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya, ikut tetap karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran diloloskan. Kenapa? Ada alasan ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran, sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama, debat dengan Gibran. Karena pikirannya di debat itu gampang ini, anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga. Justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Akhirnya apa yang terjadi? Malah sekarang baru narasi lagi berubah. Bagaimana caranya? Narasi apa yang kita pakai? Ini sudah lama sekali tidak berjumpa beliau. Terakhir 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih mungkin, waktu saya masih wali kota. Ini terima kasih sekaligus saya dan rombongan sudah diterima, dan ini memang gerah pokoknya masuk kulkas. Belum mengawali rangkaian kegiatan saya di Blitar, ini saya wajib untuk sowan ke Gus Idam. Ini semoga Gus Idam sehat selalu dan nanti ke depan antara. Nah bener banget tadi kata Bang Yakub ya, beda kelas lah ya dengan pengacara sebelah. Masa iya orang yang kayak nggak terbukti melakukan tindak pidana malah harus dibawa ke pengadilan? Kan logikanya ya, yang terbukti bersalah itu yang resmi diseret kawan-kawan ya. Bukan yang malah nggak ngapain-ngapain gitu, nggak pernah ada bikin kegaduhan gitu ya. Malah dimakculkan gitu. Makanya buat kalian yang hobi fitnah-fitnah ya, siapkan mental deh ya.
Siapa tahu nanti nginep di Hotel Prodeo alias tahanan Polda Metro Jaya. Pihak Polda udah mulai gerak nih. Mereka bahkan menelusuri langsung ke SMA-nya Pak Jokowi dan ternyata kepala sekolah di sana sudah diperiksa. Tapi ingat, kepala sekolah yang sekarang bukan kepala sekolah zaman Pak Jokowi dulu ya. Namanya juga udah puluhan tahun yang lalu, mungkin udah pensiun, mungkin ya udah almarhum ya. Kita nggak tahu pasti, yang jelas proses hukum ini sedang berjalan. Dan kita harus dukung, bukan malah menyebar hoaks bahwa ijazah dicetak di kios fotokopi pinggir jalan. Ini tambah kegaduhan baru lagi. Makanya saya bilang semakin lama mereka ini di berkeliaran ya, semakin banyak juga yang keluar kegaduhan-kegaduhan itu ya. Terus soal Gibran ya, dan balik lagi soal isu pemakzulan Mas Gibran ini, sekali lagi nggak ada urgensinya ya, bukan waktunya sekarang ribut-ribut soal beginian. Kita baru saja punya presiden dan wapres terpilih, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang harus kita dukung untuk bekerja ya, mensejahterakan rakyat. Kalau mau bersuara, ya suarakan yang lebih penting gitu dong. Contohnya apa Bang Leo? Yaitu perampasan aset. Itu tuh yang penting banget buat negara ini. Jangan buang-buang energi buat serang orang yang baru mau mulai kerja gitu loh. Jadi teman-teman Sirait Media, begini ya, daripada sibuk mikirin ijazah yang sudah terbukti asli, UGM sudah mengatakan asli dan juga Bareskrim juga mengatakan asli, lebih baik kita sibuk dukung pemerintahan baru ya, fokus ke pembangunan pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum yang benar gitu loh. Jangan biarkan politik fitnah dan hoaks terus menguasai ruang publik ya. Untuk kubu sebelah yang doyan framing ini ya, sekali lagi ingat, saya ingatkan ya, persiapkan mental kalian baik-baik. Jangan sampai senjata kalian balik ke kalian sendiri. Ya, akhir kata, semoga kita semua tetap waras dan gak gampang termakan isu-isu murahan ya. Kawan-kawan Sirait Media, saya percaya buat kalian harus melawan hoaks itu ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju bahwa hoaks soal ijazah Jokowi ini harus ditindak tegas? Atau kalian punya pendapat lain soal pemakzulan Mas Gibran? Yuk kita diskusikan bareng-bareng dengan sehat dan cerdas. Sampai ketemu di video berikutnya. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.